melihat rencana Partai Komunis China untuk menaklukkan Taiwan dan pada akhirnya dunia. Pada bulan Oktober tahun 2022, pemimpin Partai Komunis China, Xi Jinping, tampil di depan publik dengan mengenakan pakaian militer di Pusat Komando China Timur. Dalam sebuah tampilan agresi, dia memerintahkan cabang militer rezim untuk mempersiapkan diri menghadapi setiap potensi konflik. Yang mana itu telah menjadi perilaku tipikal dalam diplomasi komunis China. Ancaman potensial invasi ke Taiwan dan pertemuan yang sangat dinanti-nantikan dengan Presiden AS Joe Biden meningkatkan signifikansi dari kata-kata Xi. Setelah pertemuan mereka di Indonesia, Biden menyatakan keyakinannya bahwa tidak perlu adanya perang dingin baru dan menyampaikan keinginannya untuk menjalin hubungan damai dan stabilitas dengan China di Selat Taiwan. Tidak lama setelah itu Partai Komunis China mengutip pernyataan Xi yang menyatakan bahwa perdamaian dan stabilitas selat adalah tidak kompatibel dengan kemerdekaan Taiwan. Pernyataan ini lagi-lagi adalah satu dari serangkaian ancaman yang dibuat oleh Partai Komunis China terhadap apa yang disebut sebagai kekuatan separatis di Taiwan, sebuah label yang Xi dan rezimnya terapkan kepada Presiden Taiwan dan hampir seluruh pemerintahan yang terpilih secara demokratis. Di tengah retorika yang penuh dengan kebencian ini, Partai Komunis China telah mencapai kemajuan militer yang luar biasa, yang menyebabkan banyak ahli memprediksi invasi ke Taiwan adalah tidak hanya mungkin terjadi, tetapi juga tidak dapat dihindari. Konflik semacam itu bisa menjadi titik penting dalam proses pelengseran posisi Amerika Serikat sebagai pemimpin global yang tak terbantahkan. James Fanell, mantan Direktur Operasi Intelijen dan Informasi untuk Armada Pasifik AS dan saat ini menjadi rekan pemerintah di Pusat Jenewa untuk Kebijakan Keamanan di Swiss, berpendapat bahwa Partai Komunis China sedang memainkan permainan panjang. Fanell menunjukkan bahwa Republik Rakyat China RRC telah terlibat dalam program modernisasi militer selama lebih dari 2 dekade, sebuah arahan yang telah diperkuat oleh 3 pemimpin terakhir Partai Komunis China. Dia berpendapat bahwa cabang militer RRC, Tentara Pembebasan Rakyat memiliki 2 tujuan, yaitu merebut Taiwan dan mengurangi posisi kekuasaan Amerika di panggung global. Dan mengatakan bahwa program modernisasi yang sedang berlangsung ini ditujukan untuk mendukung ambisi strategis Partai Komunis China untuk menggusur Amerika Serikat dari kawasan Indo-Pasifik, dan pada akhirnya mengembalikan RRC ke posisi yang mereka yakini sebagai posisi yang sah sebagai pemimpin dunia. Hari ini, hal itu mencakup memimpin tatanan global di semua level kekuasaan nasional, terutama di ranah militer baik konvensional maupun nuklir. Superioritas militer total. Dakota Wood, peneliti senior di lembaga think tank Conservative Heritage Foundation berbicara tahun lalu tentang peningkatan militer konvensional China. Menurut Wood, militer China telah melampaui militer Amerika Serikat dalam hampir setiap metrik dan memiliki keunggulan numerik dengan beragam sistem berbasis darat, udara, dan laut serta potensi konflik apapun. Selama wawancara dengan NTD, sister media outlet The Epoch Times pada tanggal 18 Oktober tahun 2022, Wood menyatakan, secara numerik sangat mengkhawatirkan. Maksud saya sebagai contoh, kita memiliki kurang dari 300 kapal di Angkatan Laut AS. Dari itu hanya 100 kapal yang berada di laut setiap hari, dan sekitar 60 di antaranya berada di Pasifik Barat. Angkatan Laut China sendiri adalah 360 kapal, jadi itu hanya dari segi jumlah saja. Maksud saya, meskipun kapal kita jauh lebih baik dari mereka, itu masih kekurangan 6:1 dari yang mereka operasikan. Fanell setuju dengan penilaian Woods yang menghubungkan keunggulan numerik China dengan investasi dan perencanaan selama beberapa dekade di bawah kepemimpinan Partai Komunis China. Dia mengatakan bahwa fokus awal dari program modernisasi militer RRC yang dimulai pada awal tahun 2000-an sebagian besar berfokus pada senjata asimetris, seperti kru awak kapal anti-kapal dan rudal balistik. Fanell menegaskan bahwa investasi ini pada awalnya adalah dimaksudkan untuk membangun strategi kontra-intervensi Partai Komunis China yang lebih dikenal sebagai anti-akses atau penolakan wilayah di lingkaran militer barat. Strategi ini bertujuan untuk mencegah pasukan AS untuk melakukan intervensi di kawasan Indo-Pasifik sehingga memastikan bahwa PKC dapat menginvasi Taiwan atau secara paksa memperoleh wilayah lain di Laut Cina Selatan dan Timur tanpa adanya kemungkinan intervensi barat. Menurut James Fanell, Komisi Militer PKC memprioritaskan membangun angkatan lautnya selama 2 dekade untuk memberikan Tentara Pembebasan Rakyat sebuah keuntungan dalam kekuatan anti-akses dan penolakan wilayah. Dia mengatakan selama waktu itu, kita melihat fokus awal pada pembangunan kekuatan kapal selam Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat, dan selama dekade terakhir, fokus tersebut telah bergeser ke produksi massal fregat, kapal perusak, kapal penjelajah, dan kapal perang amfibi besar. Puncak dari program modernisasi Angkatan Laut tersebut ditandai dengan pengoperasian 3 kapal induk,
Angkatan Laut sekarang memiliki kapal-kapal canggih termasuk kapal serbu amfibi tipe 075 yang sangat penting untuk operasi masa depan yang ditujukan untuk menaklukkan Taiwan. Kapal penjelajah berat tipe 055 yang mampu meluncurkan rudal nuklir hipersonik yang dirancang untuk menargetkan kapal induk AS yang beroperasi di Indo-Pasifik. Menurut Naval News, kapal-kapal dan senjata baru tersebut dapat membuat kapal-kapal perang penjelajah PKC menjadi kapal-kapal perang dengan persenjataan paling lengkap di seluruh dunia. Perkembangan ini memindahkan Angkatan Laut PKC dari keunggulan numerik semata menjadi keunggulan kualitatif, yang dapat menghalangi pasukan Amerika dalam pertempuran terbuka dengan senjata generasi berikutnya. Fennell percaya bahwa pengembangan militer konvensional PKC tidak terbatas pada Angkatan Lautnya, tetapi juga meluas ke Angkatan Darat dan Udara. Namun, ambisi militer Partai Komunis China mungkin melampaui pengembangan militer konvensional dan rezim ini berharap untuk mencapai lebih banyak lagi melalui hal itu. Fennell mengatakan, dalam 2 tahun terakhir ini kita telah melihat Komisi Militer Pusat mengalihkan fokusnya lagi ke senjata asimetris generasi baru seperti rudal hipersonik dan sistem tabrawak dari laut, udara, dan darat. Yang paling penting, para pemimpin Partai Komunis China telah memulai pengembangan senjata yang mungkin menjadi ancaman terbesar hingga saat ini, yaitu peningkatan besar-besaran persenjataan nuklir RRC. Perang nuklir. Partai Komunis China telah tanpa henti memperluas dan memodernisasi kemampuan nuklirnya di darat, laut, dan udara. Penemuan baru-baru ini, lebih dari 100 gudang rudal di Cina Barat selama 2 tahun terakhir tidak banyak membantu meredakan kekhawatiran tentang upaya baru Partai Komunis untuk memperkuat intimidasi nuklir. Peningkatan yang luas pada stok senjata nuklir rezim yang diproyeksikan oleh Pentagon melebihi 1.000 senjata pada tahun 2030, bukanlah satu-satunya kekhawatiran bagi Amerika Serikat. Pada kenyataannya, kemajuan teknologi yang mencolok dalam persenjataan China dapat menjadi ancaman yang lebih besar lagi. Rudal hipersonik dan balistik antarbenua PKC, ICBMS yang dicontohkan oleh Dongfeng 41, memiliki sistem kendali ulang yang dapat ditargetkan secara independen. Fitur unik ini memungkinkan setiap rudal untuk membawa beberapa hulu ledak, dengan Dongfeng 41 membawa 10 hulu ledak yang masing-masing mampu menyerang target yang ditentukan saat rudal berada di orbit. Oleh karena itu, masing-masing dari 1.000 senjata nuklir baru Partai Komunis dapat berpotensi menampung hingga 10 hulu ledak nuklir. Jika Partai Komunis China telah memproduksi cukup rudal Dongfeng 41 untuk mengisi semua silo baru itu, maka itu dapat meningkatkan persenjataan nuklirnya hingga 14 kali lipat. Fennell mengatakan dalam waktu 24 bulan, pasukan roket Tentara Pembebasan Rakyat telah membangun 350 silo ICBM baru di China Tengah dan Barat, yang dirancang untuk mendukung rudal DF-41. Dengan setiap rudal memiliki 10 kendaraan pengiriman ulang yang dapat ditargetkan secara independen, perkembangan ini telah meningkatkan persenjataan nuklir RRC dari sekitar 250 hulu ledak menjadi lebih dari 3.500. Yang membuat para analis barat kecewa berat adalah sulitnya menentukan dengan tepat berapa banyak senjata nuklir atau hulu ledak yang dimiliki rezim tersebut. Hal ini dikarenakan PKC menggunakan kode yang sama untuk rudal nuklir dan konvensionalnya, sehingga menyulitkan pihak luar untuk membedakan rudal biasa dengan rudal nuklir ketika mengintip ke dalam silo. Situasi ini mendorong Laksamana Charles Richard, Komandan Komando Strategis AS untuk menyarankan bahwa rezim itu sedang mengejar terobosan strategis yang akan memungkinkannya untuk menyamai dan melampaui kemampuan Amerika Serikat. Selama pidato pada tahun 2022, dia memperingatkan, sebagaimana saya menilai tingkat pencegahan kita terhadap China, kapal itu tenggelam perlahan-lahan. Kapal itu tenggelam perlahan-lahan, tetapi sedang tenggelam, yang mana mereka secara fundamental menempatkan kemampuan di lapangan lebih cepat daripada kita. Katanya pada pidato hari Rabu. Penilaian Fennell memang suram. Namun pada akhirnya dia setuju dengan gagasan bahwa terobosan nuklir oleh Partai Komunis China dapat menyebabkan perubahan dalam militer rezim tentang penggunaan senjata nuklir dalam konflik. PKC mempertahankan kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir dahulu, yang berarti bahwa Partai Komunis China berkomitmen untuk tidak memulai perang nuklir dan tidak pernah mengerahkan senjata nuklir terhadap negara-negara non-nuklir. Terobosan strategis ini mengisyaratkan pergeseran kebijakan, tidak menggunakan terlebih dahulu, PKC menjadi, menggunakan terlebih dahulu, di mana Beijing dapat mengancam dengan pemerasan nuklir terhadap AS dan sekutunya jika mereka datang membela Taiwan. Perubahan ini sejauh ini adalah yang paling menggoyahkan modernisasi militer RRC hingga saat ini, yang secara langsung akan mempengaruhi kebebasan Taiwan, stabilitas regional di Indo-Pasifik, dan bahkan menggeser keseimbangan kekuasaan global dalam jangka pendek dan panjang. Meskipun secara relatif posisinya sudah dinyatakan, PKC secara konsisten menolak untuk berpartisipasi dalam pembicaraan non-proliferasi nuklir. Dan menurut strategi pertahanan AS adalah dengan sengaja memperluas dan meningkatkan persenjataan nuklirnya yang mengancam Amerika Serikat. Lebih jauh lagi, tujuan PKC adalah untuk membangun dunia multipolar dengan dirinya sendiri sebagai pusat kejadian global,
ini sangat penting untuk tujuan strategis utamanya yaitu menggantikan Amerika Serikat. Oleh karena itu, sementara Amerika Serikat mencari solusi untuk mempertahankan status quo dan diplomasi dalam masalah militer, PKC tidak memiliki niat seperti itu. Tujuannya adalah untuk membongkar status quo, bukan mempertahankannya. Sekretaris Angkatan Udara Frank Kendall menyoroti masalah yang tepat ini selama pidato pada September tahun 2022, yang menyatakan bahwa salah satu perubahan paling signifikan adalah terjadinya terobosan nuklir China. Satu-satunya negara yang sekarang memiliki kapasitas, sumber daya, dan niat strategis untuk benar-benar mengancam Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia adalah China. Akan ada invasi. Pertanyaan mengapa China begitu agresif memperluas kemampuan militernya dengan persenjataan baru termasuk senjata nuklir tampaknya memiliki jawaban yang mudah. Partai Komunis China berencana untuk menggunakan kekuatan ini dalam waktu dekat terhadap Taiwan sebagai target utamanya. PKC menganggap Taiwan sebagai provinsi pemberontak, yang harus disatukan kembali dengan daratan dan tidak menutup kemungkinan penggunaan tindakan militer untuk mencapai tujuan ini. Terlepas klaim yang dibuat PKC, Taiwan telah memerintah sendiri sejak tahun 1949, dan merupakan rumah bagi pemerintahan demokratis yang maju dan perekonomian pasar yang berkembang. Amerika Serikat mengakui China secara diplomatik, tetapi tidak mendukung klaim PKC atas Taiwan, dan mempertahankan hubungan ekonomi dan hukum dengan Taipei, yang mewajibkan AS untuk menyediakan hubungan militer yang diperlukan untuk pertahanan pulau itu. Para analis dan ahli strategi Barat telah menyatakan kekhawatiran yang semakin meningkat atas kemungkinan PKC menginvasi Taiwan. Dan banyak yang sekarang berfokus pada bagaimana Amerika Serikat dan sekutunya dapat menghalangi China dari tindakan semacam itu. Namun beberapa ahli percaya bahwa invasi tidak terelakkan dan satu-satunya pilihan yang tersisa adalah melawannya. Pensiunan Brigadir Jenderal Angkatan Udara Robert Spalding telah memperingatkan bahwa meningkatnya ketegangan antara PKC, Taiwan dan Amerika Serikat akan mengarah pada konflik dan sudah terlambat untuk mencegah hasil seperti itu. Dia mengatakan bahwa situasi ini akan terpecahkan ketika China menyerang Taiwan. Tidak ada cara untuk mencegahnya. Resolusinya adalah invasi dan invasi akan datang pada waktu yang ditentukan oleh China. Tidak ada yang bisa kita lakukan pada saat ini untuk menghentikannya menurut Spalding. Militer dan kebijakan luar negeri PKC terhadap Amerika Serikat ditujukan untuk mendorong Washington menjauh dari membela Taiwan jika terjadi invasi. Dia berpendapat terlepas dari hasilnya, perang antara China dan Taiwan akan menyebabkan bencana global, bahkan mungkin perang nuklir. Namun Spalding mengatakan bahwa tekad PKC untuk memadamkan cara hidup demokratis Taiwan melalui penggunaan kekuatan tidaklah tergoyahkan. Kepemimpinan PKC cukup lihai untuk menyadari bahwa rakyat Taiwan tidak akan pernah secara sukarela bersatu dengan komunis China. Spalding mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan kekuatan militernya dalam mengambil Taiwan. Mereka pikir itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan reunifikasi. Dia menambahkan bahwa rezim tersebut kemungkinan besar benar dalam penilaiannya. Taiwan dibanggakan sebagai demokrasi yang paling maju di Asia, ekonomi pasar kelas dunia, dan populasi yang menikmati berbagai kebebasan sipil dan politik. Spalding berkomentar, mengingat apa yang mereka lakukan terhadap Hong Kong, tidak mungkin mereka bisa meyakinkan rakyat Taiwan secara damai untuk bergabung dengan China. Tidak mungkin bagi penduduk Taiwan untuk datang di bawah kekuasaan Partai Komunis China. Mata semua orang terbuka lebar. Satu-satunya pertanyaan yang harus ditanyakan adalah kapan invasi akan datang. AS harus mengakui adanya perang dingin yang baru. Ketika menyangkut masalah Taiwan dan potensi terjadinya bencana konflik, James Fennell percaya bahwa Amerika Serikat masih memiliki kesempatan untuk mencegah perang semacam itu, tetapi akan membutuhkan tindakan segera dan tegas. Dia mengatakan, untuk menghadapi ancaman ini, Amerika Serikat harus terlebih dahulu mengakui bahwa ancaman itu eksistensial dan itu harus mendominasi seluruh agenda pemerintah, terlepas dari partai politik mana yang berkuasa. Karena berkaitan dengan dunia militer, AS harus memprioritaskan kembali strategi keamanan nasionalnya dari kerjasama dan persaingan dengan RRC menjadi salah satu pijakan perang melawan PKC, yang sedang terlibat dalam perang dingin dengan AS. Fennell meminta Kongres untuk mengesahkan RUU untuk memperluas Angkatan Laut AS menjadi minimal 355 kapal tempur, sebanding dengan peningkatan dramatis dalam kekuatan maritim yang dicapai selama Perang Dunia II. Selain itu, Fennell menekankan perlunya Amerika Serikat menyediakan dukungan militer lebih lanjut kepada Taiwan, Jepang dan sekutu lainnya dengan senjata yang mampu menenggelamkan armada kapal perang. Sementara Kongres telah menyetujui banyak penjualan, birokrasi dan regulasi sedang memperlambat aliran senjata hingga beberapa pesanan yang ditempatkan oleh Taiwan mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipenuhi.
Pada akhirnya Venel percaya bahwa PKC berada dalam perang dingin dengan Amerika Serikat, dan Amerika Serikat harus mengakui kenyataan ini untuk mencegah konflik global. Hanya melalui ekspansi dan modernisasinya, Amerika Serikat dapat berharap untuk tetap menjadi pemimpin dunia bebas.